Nah, kenapa ke Depok kunjungannya? Jadi Depok ini tidak masuk daftar sebelumnya, Pak. Baik praktis kami hari ini memang tidak salah sekali lagi, Pak. Jadi gambarannya Depok Mall, Pak. Depok, Pak. Sudah tersaji konter-konter khusus. Muatan lokal Depok secara utuh akan kami bawa ke Barito Kuala, Pak. Bagaimana menata KONI Barito Kuala? Kalau memungkinkan saya tugaskan lagi Pak yang tidak berangkat ke sini, Pak. Jadi supaya dapat utuh kita gambaran Depok, Pak. Baik, Pak Dahlan, Bapak Dahlan ya dari Kabupaten Barito Kuala. Apa kabar Pak? Kalimantan Selatan. Baik Pak. Alhamdulillah. Kita mulai dengan salam olahraga. Jaya. Alhamdulillah. Aduh, KONI Kota Depok senang sekali bisa ketemu langsung ya, jumpa muka dan kedatangan tamu ya, istilahnya tamu ya, atas kunjungan dari teman-teman KONI Kabupaten Barito Kuala. Barito Kuala itu di mana, Pak? Kabupaten Barito Kuala ada di Kalimantan Selatan, Pak. Jadi Kalimantan Selatan itu terdiri dari 11 kabupaten, 1 kota dan 1 kota madya. Posisi kami di arah selatan, hinterland dengan Banjarmasin. Dan jarak tempuh ke ibu kota provinsi kurang lebih 45 menit dari Banjarmasin ke Kabupaten Barito Kuala. Ke Kabupaten Barito Kuala. Jadi tidak jauh lah Pak, jarak ya kurang lebih 45 km lah. Iya, 45 km ya. Pak Dahlan ini PLT ya? PLT. Kenapa PLT istilahnya, Pak? Jadi tahun kemarin di tahun 2019 sebelumnya ketua KONI itu Pak Saleh Pak namanya. Pak Saleh. Mungkin satu-satunya ketua KONI yang saleh di Indonesia Pak. Ada namanya Saleh. Iya, memang Saleh. Kebetulan hasil pemilihan legislatif beliau mendapat suara terbanyak dari unsur Golkar. Oh, pileg kemarin 2019. Iya, pileg kemarin terpilih menjadi ketua DPRD. Nah, dengan mungkin banyaknya tugas beliau, beliau mengundurkan diri dari ketua KONI. Lalu di internal kami, alhamdulillah kawan-kawan bersepakat memilih kita Pak untuk pelaksana tugas ini. Jadi kami terhitung dari 18 Maret ya, 18 Maret melaksanakan tugas ini. 2019. 2020, 18 Maret 2020. Ya. Nah, tugas kami mempersiapkan Musurkaplu. Ya. Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 26 bulan ini. Oh, Desember ini? Desember ini. 2020. Habis kami datang ke Depok. Pak, mungkin Pak, sebagai oleh-oleh nanti. Iya. Nah, jadi mungkin disitulah ceritanya Pak. Iya. Jadi kami menjabat kurang lebih 9 bulan sudah. 9 bulan. Iya. Nah, kenapa ke Depok kunjungannya? Jadi Depok ini tidak masuk daftar sebelumnya Pak. Tapi yang namanya jodoh tidak kemana-mana. Iya. Pilihan pertama kemarin Jawa Timur sebenarnya. Kita mau masuk ke Gresik Pak. Oh, Gresik ya. Saya kontak kawan Gresik, sudah siap terima kita. Namun selama saya menjabat jadi PLT, keputusan bersama Pak yang saya pakai kolektif kolegial. Oh, kolektif kolegial. Jadi kalau separuh napas mau ke sini tidak sepakat. Tidak jadi kebijakan Pak. Berproses, ada yang mau ke Kaltim kemarin. Nggak jadi juga Pak. Terlalu dekat kali. Entahlah Pak. Mau antar pulau. Ya, karena mungkin alasan macam-macam juga, ada berbeda mungkin dari sisi transportasi. Ya. Di injury time kemarin ada gagasan Depok. Betul juga saya pikir, karena lama tidak melihat ibu kota negara Pak. Ya. Kalau ke Jakarta sering aja Pak. Ibu kota negara. Sudah kemarin coba saya bilang dengan Pak Sekjen, komunikasikan ke sini. Kalau memang ada waktu menerima kita, alhamdulillah ada jalan Pak. Ya. Ada jalan. Dan kemarin juga hari Senin kami rapat Pak.
Karena di pagu anggaran tuh ada 10 OK. Akhirnya yang bisa berangkat 8. Iya, ya. Kita putuskan berangkatlah ke sini. Artinya memang jodoh Pak Depok ini. Ke sana kemari kita. Ternyata tempat meminang yang diterima mertua di sini Pak. Depok lah ternyata. Jadi kami tidak salah Pak, ternyata datang ke Depok ini tidak salah. Berguru ke sini tidak salah. Dan secara emosional ternyata dengan Ketua KONI Kota Depok kami ada kesamaan Pak, karena orang FISIP. Orang FISIP. Sama-sama FISIP ya, ilmu sosial. Jadi sejarahnya seperti itu, kenapa jatuh pilihan dengan Depok. Di mana Pak dulu kuliah? Di Unlam Pak. Unlam ya, Lambung Mangkurat ya. Dulu, sekarang ULM Pak. Sekarang ULM namanya, Iya. Lambung Mangkurat. Cuman Kalimantan sebelumnya Selatan. saya APDN Pak. Oh, APDN ya. Iya. Oke. Memang Bapak berarti latar belakangnya ASN di Iya. Kabupaten Iya. Barito Kuala ya. Iya. Di apa terakhir Pak? Saya terakhir jadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pak. Di Kabupaten Barito Kuala, yang notabene secara tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa. Ya. Itu yang dikelola ya. Terus sebelumnya di KONI sebagai apa? Di KONI secara kebetulan mungkin dalam 3 periode ini wakil Pak. Oh iya. Wakil. Ya. Oke. Yang Bapak sudah dapatkan nih dari komunikasi kita ya, dengan pola pembinaan, mungkin Bapak bisa gambarkan pola pembinaan atlet di sana gimana Pak? Juga peran pelatih dan sebagainya. Jadi mungkin begini Pak, back practice kami hari ini memang tidak salah sekali lagi Pak. Kami hari ini memang tidak masuk ke pasar rakyat Pak, kami masuk ke mall. Jadi gambarannya Depok Mall Pak. Sudah tersaji konter-konter khusus yang spesifik ada. Jadi muatan lokal Depok secara utuh akan kami bawa ke Barito Kuala Pak. Bagaimana menata KONI Barito Kuala, baik secara infrastruktur, tata kelola keuangan, SOTK dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi tidak salah Pak, kami datang ke sini memang jodoh kita mungkin dengan Depok ini untuk belajar. Malah tadi di sesi terakhir sebenarnya saya ada pikir Pak, karena ternyata bidang kita cukup banyak. Saya tanyakan dengan Pak Sekjen ada berapa bidang. Dalam struktur organisasi KONI. Karena mau saya secara komprehensif, kalau memungkinkan saya tugaskan lagi Pak yang tidak berangkat ke sini Pak. Jadi supaya dapat utuh kita gambaran Depok Pak. Tidak orang 8 ini aja yang bicara nanti maksud saya. Jadi bisa melihat nanti bidang-bidang supaya bisa berfungsi secara maksimal. Iya. Pak, kami dengar di Barito Kuala itu sempat ada atlet yang memang nasional, apa kan internasional ya? Iya. Di bidang apa itu Pak? Dayung Pak. Dayung waktu SEA Games ya. Di Guangzhou Pak, Cina. Guangzhou. Iya. Karena memang Barito Kuala secara kultur basic kita memang air Pak. Sungai Barito ya? Iya, Sungai Barito. Itu lebarannya mungkin sampai 500 sampai 700 meter. Lebarnya aja. Iya, lebarnya aja. Jadi kalau kita secara kultur orang Barito Kuala itu pandai berenang Pak. Dan mainan hari-hari itu ibaratkan di darat ini adalah naik motor Pak. Jadi naik perahu itu memang biasa sudah. Udah jadi habit. Memang ya kebutuhannya habit. Harus dengan itu ya. Iya, memang kita kota 1000 sungai Pak, Banjarmasin itu. Iya. Makanya kalau dari hari-hari kita jangan kaget kalau ke sana Pak. Jadi perahu itu mungkin sekian senti pas sudah ada air Pak. Tapi tidak apa namanya? Tidak tenggelam Pak, karena sudah piawai mereka. Jadi biasa sudah sekian senti itu seperti itu karena muatan banyak? Enggak, ada memang perahu kecil Pak. Oh, modelnya perahunya. Untuk dia masuk ke kali-kali yang kecil. Oh. Jadi udah biasa Pak Kalimantan seperti itu. Transportasi umum ya? Ya. Karena banyak sungai-sungai sehingga harus dengan perahu ya. Tapi sekarang dimulai mungkin tahun 2010-an secara infrastruktur sudah berubah Pak.
Ya. Jalan darat sudah berubah, makanya kalau tidak salah 4 tahun sebelumnya kabupaten kami sudah masuk kategori kabupaten tertinggal, Pak. Tapi dengan kepemimpinan Bupati Hasanuddin Murad kemarin sudah bisa mengentaskan kabupaten itu tidak tertinggal lagi. Karena Alhamdulillah. dari utara sampai selatan itu sudah tersambung jalan, Pak. Oh ya, ya. Karena kelemahan kami cuma di infrastruktur jalan. Jalan ya. Jadi alhamdulillah sekarang dari utara ke selatan itu bisa naik motor dan mobil sudah, Pak. Alhamdulillah. Dan saya dengar juga dari segi produksi beras atau Ya, padi ya, itu termasuk banyak besar ya. Ya, Kabupaten Baritukala bagian daripada kebutuhan nasional, Pak, beras. Produksi nasional. Produksi nasional kita hampir 20% Pak, Oh, penyumbang. besar ya. Ya. Karena hampir 90% mungkin, Pak, wilayah kami itu pertanian. Oh. Pertanian. Iya. Jadi kekuatan kami mungkin ada di situ, Pak. Juga ada produksi buah ya kalau nggak salah. Buah jeruk, Pak. Jeruk ya? Jeruk. dalam bahasa Perancisnya tuh limau, Pak. Lima. Lima. Jeruk bukannya Pontianak, Pak? Mungkin secara turun temurun saya tidak mengerti, Pak, tapi ada beda, Pak, dari sisi kultur beda kita. Pontianak dengan Banjarmasin. Tapi kemarin lomba tahun berapa itu di Bandung kalau tidak salah, yang juara kita, Pak. Oh gitu. Karena secara tekstur jeruk kita itu ada khasnya, Pak. Manis tapi ada asamnya, Pak. Oh gitu. Tidak melulu kayak yang dari Cina itu Sekedar manis. manis saja ya. Jadi memang yang dicari orang itu, Pak. Ya. Untuk menaikkan imun juga salah satunya jeruk itu, Pak. Iya. Jadi vitamin C-nya tinggi punya kami itu. Iya. Dan itu salah satu unggulan, Pak. Iya. Unggulan Baritukala di bidang perkebunannya. Iya. Nah, di samping tadi dayung, cabur-cabur yang memang cukup menonjol di Baritukala apa, Pak? Ada bulu tangkis, ada tenis meja, juga sepak bola, dan ada juga beberapa cabang lain, Pak, yang memang sudah agak menonjol. Karena memang kalau kayak tenis meja kita sudah ada kalender nasional, Pak, yang di sana dilaksanakan dalam 5 tahun ini Bupati Cup itu melaksanakan. Jadi semua atlet nasional bisa hadir di sana, Pak, dan juga dunia, Pak, kemarin ada hadir beberapa tenis meja dunia. Tenis meja ya. Ya, kemudian bulu tangkis juga, Pak, mulai juga berkembang. Dan ya alhamdulillah di sesi kita ini mungkin kalau Menpora juga mendengar, Pak, karena Bupati mungkin dalam beberapa hari ini akan ketemu Menpora. Pertama mungkin terima kasih KONI, Pak, diberikan pembangunan GOR sudah Baritukala. Nah tentunya GOR sepak bola ya. GOR umum, Pak. GOR umum. GOR umum. Oh. Tapi di samping itu banyak mungkin, Pak, infrastruktur yang kami butuhkan. Antara lain mungkin kanal, karena dayung tadi merupakan unggulan Kalsel dan Indonesia mungkin, Pak, kalau dayung. Karena potensi kita cukup tinggi. Kanal itu maksudnya area buat latihan dayung itu? Dayung mungkin di sana juga bisa renang, Pak. Karena kalau sementara mereka latihan di Sungai Baritu, Pak. Oh. Itu juga secara infrastruktur kurang ideal ya? Ya, mungkin ada benturan lain, Pak, karena ada ya mungkin kalau musim-musim tertentu ada juga cenggondok segala itu, Pak. Oh iya. Iya. Nggak ideal buat latihan dayung ya? Maksimal. Atau gitu. arusnya juga beda? Kencang, Pak. Arusnya kencang ya? Dalam situasi tertentu kalau musim surut kencang arusnya, Pak. Iya. Kalau kegiatan kompetisi semacam yang tahunan, misalnya semacam Porkap gitu ya, Pekan Olahraga Kabupaten, itu berapa tahun sekali, Pak? Kalau Porkap ya memang ini ada di kalender dengan cabur, Pak. Seperti tadi yang sampaikan kayak tenis meja, bulu tangkis, juga sepak bola, ada beberapa cabang lain. Tapi di event provinsi itu ada Porprov, Pak. Porprov. 4 tahun sekali ya? Ya, 4 tahun sekali. Yang akan datang tahun berapa Porprov, Pak? Sebenarnya 2021, Pak. Tapi terkait pandemi ini mungkin akan ditunda 2022. Oh gitu. Iya. Jadi semua kegiatan kita stagnan, Pak, sementara ini. Ya,
Karena pandemi ya. Pandemi ini. Berarti juga kan babak kualifikasi kan harusnya tahun ini kalau seandainya 2021 sudah Porprov. Itu belum nggak terlaksana kan? Iya, tahun karena ini pandemi. Ada beberapa cabang juga Pak yang bisa mengagendakan kejurpropnya sudah sebenarnya. Oh, ada. Boleh. Ya, sementara secara legalitas saya lihat provinsi memberikan rekom terhadap itu Pak. Gitu ya. Ya. Walaupun sebenarnya menjadi diskusi kami juga di KONI Pak. Seharusnya kejurprop itu ada dalam rangka event Porprov. Bah, betul. Nah, kenapa 2022 baru sekarang 2020 kita agendakan? Ini kemungkinan terkait anggaran di provinsi juga Pak yang harus dilakukan oleh mereka. Iya, iya, iya. Oke, jadi model Porkap itu bukan olahraga kabupaten itu diserahkan kepada masing-masing cabur. Cabur ya, di event mereka lah Pak. Iya, iya. Jadi KONI hanya memfasilitasi Pak di kegiatan-kegiatan itu. Kalau secara umum dukungan dari pemerintah kabupaten Pak terhadap kegiatan olahraga secara umum khususnya untuk olahraga prestasi lewat KONI itu gimana? Alhamdulillah Pak, selama saya berkecimpung di KONI ini dukungan pemerintah daerah perlu kita apresiasi Pak. Ini bisa kita lihat setiap agenda Porprov itu atlet kita yang berprestasi mendapatkan hadiah pembinaan Pak. Yang nilainya cukup besar Pak. Semacam bonus ya? Bonus. Oh. Tahun kemarin. Para peraih medali nih Pak ya? Ya, medali-medalinya. Tahun kemarin 20 ya Mas ya, 20. Kemudian perak dan perunggu Pak juga nilainya ada di bawah itu. Oh gitu ya. Jadi penyemangat buat ya, atlet ya. Jadi di situ Pak kita berikan kepada atlet kita dalam rangka dukungan mereka. Malah ke depan saya pikir kita juga harus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan pihak ketiga. Bagaimana kesinambungan atlet ini Pak? Ada masa depannya Pak. Kaitannya apa? Pendidikan, pekerjaan? Yang atlet berprestasi biasanya ada kehidupan yang akan dilihat Pak masa depannya. Ya. Ini kalau bisa nanti kita akan kerjasama mungkin dengan stakeholder kita, apakah perusahaan daerah, apakah ada perusahaan-perusahaan besar di sana yang bisa menampung mereka Pak. Ya, ya, ya. Karena ini sisi lain juga yang harus kita perhatikan. Betul, tentang kesejahteraan atlet mereka. ya. Kalau selama mereka mungkin bisa menggunakan ototnya mungkin masih aman Pak. Tapi nanti di sisi terakhir ini yang harus kita pertimbangkan sebenarnya. Ya, ya. Itu memang PR kita juga Pak ya. Jadi atlet kita dorong untuk prestasi ketika mereka pertama ada kaitan tentang pendidikannya ya. Jadi bagaimana sekolah mereka bisa terus dan berkesempatan meraih jenjang yang lebih tinggi. Kedua pekerjaan. Sering atlet itu kan agak spesifik ya. Atlet itu dia latihan harus tiap hari. Kalau bekerja kan ada syarat-syarat ya, absen segala macam. Nah itu kan harus ada perlakuan yang berbeda ya terhadap atlet itu. Jadi ini juga masuk PR kita Pak ke depan. Saya berharap ada pengecualian, dan kemarin waktu kita rapat di provinsi pun sudah disampaikan terkait bagaimana atlet-atlet ke depan itu supaya ada masa depan mereka lah. Karena rasanya miris juga Pak selama ini melihat di YouTube, melihat di berita, kita bisa lihat atlet dunia kita yang dulu sekarang masa tuanya gimana Pak, menjual medali dan sebagainya. Betul, terjadi itu atlet veteran itu. Malah di Kalsel itu ada pegulat kita Pak. Oh ya, gulat ya. Ya, yang beristri orang mana itu? Rumania. Jadi bayangkan orang Rumania bisa menjadi warga negara Indonesia. Iya, karena gulat. Hanya karena ada hati Pak di olahraga ini. Tadi saya cerita bahwa kita mengurus olahraga ini harus dengan hati Pak. Iya, iya. Jadi memang banyak hal sebenarnya secara emosional yang harus kita lakukan bagaimana olahraga ini ke depan. Iya, iya. Ya, jadi ada makanya di pengurusan KONI itu ada bidang kesejahteraan atlet ya. Karena memang itu salah satu PR baik kita di level pemerintah kota, kabupaten, provinsi maupun bahkan di tingkat pusat ya. Sekarang nggak mudah nih bagi atlet untuk otomatis jadi PNS misalnya kan. Aturan-aturannya sudah agak lebih ketat ya. Seperti itu. Makanya salah satu harapan kita memang
ya pihak ketiga seperti swasta ya, Ya, perusahaan, bank atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya itu bisa memberi kesempatan sebagai wujud apresiasi kita ya terhadap para atlet. Ya. Karena mereka pahlawan ya. Iya. Sudah berjasa. Dan kalau kita melihat di Afrika, di mana-mana, olahraga ini merupakan sumber pendapatan sudah sebenarnya. Iya. Kita lihat pelari-pelari dari Afrika itu kan, Iya. itu bisa menyumbang devisa negara sebenarnya sudah. Dan ini kalau bisa kita tumbuhkan sesuai dengan kearifan lokal, kita mungkin dapat memasuki ke era itu. Tadi saya bersyukur di acara kita, Pak. Iya. Saya lihat salah satu kebijakan yang mungkin nanti kita bawa, Pak. Saya sepakat kita por-por ke depan, Pak, tidak akan menyewa atlet dari luar. Karena ini bentuk apresiasi, Pak, penghargaan kita kepada apa namanya kearifan lokal terhadap ini. Termasuk mungkin perlu kita catat kawan-kawan KONI di acara makan tadi juga, Pak. Itu adalah kearifan lokal. Bukan membawa kita apa namanya cake dari luar, tapi makanan khas kita, Pak. Karena inilah penghargaan kita, Pak, sebagai apa namanya insan olahraga ini terhadap tumbuh dan berkembangnya itu. Iya, kan bisa kita bayangkan, Pak, ya, atlet berlatih, dia orang tua dorong terus latihan ya. Ketika sudah bagus ya, kemudian orang tuanya berharap anaknya bisa tampil di pertandingan yang levelnya lebih tinggi. Tahu-tahu datang atlet dari luar, juaranya sudah lebih tinggi, terus anak kita yang sudah latihan bertahun-tahun digeser, nggak jadi berangkat. Aduh, berat kita. Itu yang mematikan, mengecewakan dan mematikan atlet-atlet lokal ini. Tidak akan bisa tumbuh karena penghargaan itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Kesempatannya tertutup. Jadi itu mungkin perlu yang kita bangun juga. Makanya saya sekali lagi bersyukur, Pak, bisa diberikan langkah lah ke Depok ini sebenarnya. Karena jodoh kita lah mungkin bisa ketemu, bisa sharing terhadap kegiatan ini. Yang terpenting mungkin kami secara otodidak banyak belajar, Pak. Banyak belajar dengan Depok ini. Banggalah kami, Pak, bisa sampai ke Depok ini. Dan kita bisa bayangkan kami berangkat jam 8 pagi waktu WITA. WITA ya. Sampai landing tadi jam 9 sekian. Sampai ini waktu Banjarmasin jam 4, Pak. Tidak ada merasa lelah kita, Pak. Karena mungkin ada kesamaan kita, tadi, Pak. Hati lapang ya. Iya, ada kesamaan kita dalam pembinaan ini karena kita sama-sama bekerja dengan hati. Biasanya kalau di kantor ini loyo sudah, Pak. Ini malah diminta sesi ini juga, Pak. Waduh. Alhamdulillah kita luar bisa biasa. Ngobrol ya. Buat kenang-kenangan. Di luar perkiraan kami, Pak. Mungkin satu-satunya KONI yang mendapat kesempatan ini adalah Barito Kuala, Pak. baru ini. Kabupaten baru kita ini. Ya, Pak, mungkin terakhir ya, apa yang Bapak bayangkan pembinaan olahraga ke depan itu seperti apa peran KONI menurut Pak Dahlan itu ya, kira-kira apa yang bisa dan mungkin harus kita lakukan ya dalam rangka memajukan olahraga di daerah kita, di provinsi kita, atau mungkin bahkan di Indonesia dan dunia. Dalam konsep saya, Pak, makanya habis Musarkuplab 226 ini bulan ini, saya akan audiensi dengan pemerintah daerah, Pak. Saya akan sampaikan mungkin walaupun nanti 2 tahun ke depan menyisa waktu yang ini, kita juga harus buat visi dan misi, Pak. Agar kepercayaan itu tadi bisa tumbuh. Kita akan bangun kesamaan, kesepahaman kita dengan pemerintah daerah. Memang kalau dilihat secara fisik tidak membangun gedung kita, Pak. Tapi membangun mentalitas, membangun olahraga ini tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, sehingga nanti harapan kita sekali lagi kita akan audiensi ke pemerintah daerah, menyampaikan mungkin hal-hal yang menyangkut keinginan kita agar ada kesepahaman. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan, Pak. Pertama, mungkin kami akan membangun SDM, Pak, terkait dengan olahraga ini,
termasuk mungkin akan membuat beberapa kebijakan, program kegiatan di KONI. Ya. Terlebih penting nanti dengan Dispora. Oh ya. Dengan Dispora. Leading sektor kita Leading ya. sektornya. Bagaimana Dispora ada kesepahaman dengan kita, Pak, bisa mensupport kita baik dari sisi anggaran, kebijakan-kebijakan lain. Karena tidak ada jalan, Pak. Ya. Dan alhamdulillah kalau dari sisi dengan legislatif dan eksekutif ini sudah ada kita bangun kemarin, Pak. Karena kita berharap dengan bantuan Menpora GOR ini ada lagi dukungan infrastruktur lain, Pak. Iya, ya. Karena berkaca dengan pengalaman saya pribadi, Pak. Dulu kita itu habis sekolah hanya ke lapangan olahraga, Pak. Jadi tidak ada berpikir yang negatif. Iya, ya. Nah, saya pikir kalau kita membangun sarana prasarana olahraga yang lebih banyak, saya yakin generasi muda kita lebih bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Iya, ya. Ada fasilitas. Ada fasilitas positif ini dari sisi positifnya. Saya yakin itu. Iya, ya. Dan kini akan kita bangun, akan kita coba komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, termasuk stakeholder kita nanti, Pak. Iya, ya. Makanya seringkali dinas olahraga itu gabung sama pemuda. Iya. Ya, pemuda olahraga karena memang mereka usia-usia yang menjadi potensi untuk berolahraga ya. Iya. Tapi poinnya yang saya tangkap juga, yang saya kira saya sepakat, bahwa memang komunikasi yang baik antara KONI dengan pemerintah itu harus terjalin. Iya. Karena olahraga ini kan mahal, Pak ya. Oh. Sangat mahal, cost-nya, biayanya, dan ya memang itu juga kewajiban pemerintah kan untuk mengembangkan. Undang-undangnya kan undang-undangnya seperti itu. Sehingga memang pemerintah berkewajiban dengan kemampuan anggaran yang ada sambil didukung oleh stakeholders yang ada. Dan peran KONI memang harus bisa menjalin dan membangun komunikasi itu ya. Oke. Baik, saya kira alhamdulillah kita bisa ngobrol seperti ini ya, Pak Dahlan. Mudah-mudahan semangat kita bersama ya, baik saya di Kota Depok, Bapak di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, itu kita sama-sama terus berusaha untuk membangun olahraga prestasi yang menjadi amanah kita, dan kita mudah-mudahan bisa terus memberikan kesempatan buat anak-anak kita agar bisa tumbuh, berkembang, menunjukkan prestasinya, bahkan bisa membawa harum nama daerah kita, provinsi kita, maupun insya Allah untuk Indonesia. Terima kasih Pak sudah berkesempatan dan beri waktu juga untuk ngobrol lewat kegiatan podcast KONI Kota Depok. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan tuh juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman KONI yang lain ya, supaya saling memberi manfaat. Baik, sampai jumpa lagi, dan tentunya saya ucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan, termasuk dengan pengurus KONI tadi, itu bisa saling memberi manfaat buat Bapak di sana maupun buat kami di sini. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih.